Halo, kembali berjumpa dengan kami di Kompas Bisnis, Sapa Indonesia Pagi bersama saya Paskalis Iswari. Saudara, COVID-19 belum berhenti di Delta dan tidak berhenti di Delta. Kini ancaman varian baru yang disebut dengan nama Omikron mengintai warga dunia. Cemas sudah pasti, lelah apalagi. Tapi tentu jangan sampai lengah dan telat melangkah untuk mencegah masuknya varian ini ke Indonesia. Nah, apa sebenarnya varian baru Omikron ini? Kenapa banyak sekali yang menyebut bahwa Omikron ini jauh lebih menular dibandingkan dengan varian Delta? Apakah itu benar atau tidak? Kita akan bahas pagi ini di Kompas Bisnis, saudara. Kita akan mengenal lebih jauh soal varian baru Omikron yang muncul pertama kali ada di Afrika Selatan. Jadi ini identifikasi pertama kali muncul di Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri kondisinya saat ini vaksinnya untuk warga negaranya ini sangat rendah, sehingga varian baru yang muncul lebih mudah menyebar di masyarakat Afrika Selatan. Ini terjadi sekitar 3 pekan lalu dan saat ini sudah terdeteksi di luar Afrika Selatan, terutama di negara Eropa seperti di Inggris, lalu juga Jerman dan juga Hong Kong. Indonesia sendiri mengklaim hingga saat ini belum mendeteksi masuknya varian Omikron ini ke Indonesia. Nah, Badan Kesehatan Dunia, saudara, atau WHO memasukkan Omikron ke dalam variant of concern di WHO. Sebenarnya apa variant of concern ini? Jadi variant of concern ini kenapa WHO memasukkan beberapa varian, tidak semua varian COVID-19 dimasukkan. Nah, yang dimasukkan ke dalam daftar ini yaitu Gamma, Delta, Alpha, dan juga Beta. Dan ini adalah varian kelima yang masuk varian of concern WHO. Ini menjadi perhatian oleh WHO karena dianggap memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dan menurunkan efektivitas vaksin. Nah, ilmuwan sebenarnya sampai saat ini masih terus meneliti apakah memang benar varian ini lebih ganas, lebih mematikan atau tidak. Jadi belum ada hasil resmi dari para ilmuwan karena masih terus diteliti. Tapi yang sudah bisa dipastikan, saudara, bahwa Omikron ini memiliki jumlah mutasi yang sangat tinggi. Ketika jumlah mutasi di suatu virus ini sangat tinggi, maka ada sebuah potensi bahwa biasanya jumlah mutasi yang tinggi ini akan lebih menular dan bisa mengurangi kekebalan imun di badan seseorang. Lalu apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, kemarin pemerintah memutuskan untuk menutup dan melarang masuk warga dari 11 negara, terutama warga negara asing, selama 14 hari ke depan. Jadi ada beberapa negara di Afrika seperti Namibia, Zambia, Zimbabwe, dan satu negara di Asia yaitu Hong Kong. Sementara WNI yang berasal dari 11 negara tersebut tetap boleh masuk, tapi harus karantina selama 14 hari. Tidak hanya itu, lama waktu karantina juga ditambah, saudara. Jadi warga negara asing maupun Indonesia yang baru saja datang dan masuk ke Indonesia dari negara di luar 11 negara ini bisa masuk, tapi karantinanya menjadi 7 hari. Jadi yang tadinya 3 hari ini diperpanjang menjadi 7 hari. Dan ada tambahan lagi di mana pemerintah menangguhkan pemberian visa untuk warga negara Afrika Selatan. Ini langkah yang dilakukan. Tapi kalau di negara-negara lain, saudara, ini yang sudah mulai masuk terutama di Eropa, seperti Belanda yang mendeteksi varian Omikron yang sudah masuk ke negara mereka, akhirnya mulai mengetatkan mobilitas. Jadi di Belanda, selama 3 pekan ke depan, kafe, bioskop, museum harus tutup jam 5 sore waktu setempat. Pengetatan mobilitas dilakukan setelah 13 pelaku perjalanan yang masuk ke Belanda terkonfirmasi positif COVID varian Omikron. Kini 61 orang lain sedang dites. Langkah ini harus dilakukan mengingat Rumah Sakit Belanda kekurangan tempat perawatan intensif untuk pasien COVID-19. Masyarakat Inggris juga merespon pengetatan yang dilakukan di wilayah mereka, terutama para pebisnis yang mengaku kecewa karena seharusnya bisa mendapat lebih banyak pemasukan saat musim libur Natal seperti saat ini. Mereka berharap pengetatan tidak sampai pada lockdown wilayah.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan kewajiban menggunakan masker di tempat publik dan mewajibkan tes PCR untuk kedatangan internasional. Inggris mendeteksi 2 kasus Omikron sudah masuk ke wilayah mereka. Nah, kondisi ini saudara, dengan adanya varian baru Omikron tentu membuat para pelaku usaha ketar-ketir. Tidak hanya tadi di Inggris yang juga sudah mulai ketar-ketir, di Indonesia juga sudah pasti, apalagi harusnya ini musim liburan. Nah, investor juga ternyata mulai ambil ancang-ancang menghadapi kondisi ini. Pagi ini kita akan berbincang bersama analis senior Infovesta Utama Praska Putrantyo, terlebih soal apa yang akan terjadi di bursa nih, Mas Praska. Selamat pagi. Jadi ini ada varian baru Omikron, sebesar apa sih sentimen ini akan memengaruhi pergerakan bursa, Mas Praska? Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk kalau kita lihat ya memang sentimen dari varian baru ya dari COVID-19 berupa Omikron ini menjadi momok baru ya di pasar modal ya, karena kekhawatiran bahwa penyebaran yang begitu cepat yang diperkirakannya ini bisa membuat pemerintah atau negara-negara yang saat ini sudah semacam melonggarkan ya pengetatan itu untuk mendongkrak pemulihan ekonomi kembali melakukan pengetatan, sehingga ekspektasi akselerasi ekonomi paling tidak yang bisa terjadi di tinggal 1 bulan ya di kuartal 4 tahun ini, sekaligus kita mungkin melihat di kuartal 1 tahun depan yang diharapkan bisa cepat, apalagi kan dengan vaksinasi ini diharapkan bisa membuat ekonomi lebih stabil. Nah, ini bisa kembali katakan terhambat ya, terkendala kembali dikarenakan adanya pembatasan aktivitas ekonomi, dan yang dikhawatirkan kembali adalah memang secara penyebaran yang relatif begitu cepat ini membuat dikatakan mobilitas yang kembali terhambat dan membuat secara aktivitas bisnis juga ikut kembali menurun seperti itu. Oke, ini sekarang kebijakan pemerintah baru sampai pada menutup akses pintu dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Tapi apakah sentimen ini akan memengaruhi sebesar ketika PPKM kemarin di bulan Juni atau di ketika tahun lalu ketika bursa ini terpukul ketika pertama kali COVID ditemukan di Indonesia, Mas Praska? Ya, namun kalau saya amati ya, sebenarnya varian Omikron ini dari hasil beberapa kajian ya, ini bisa tidak menimbulkan kepanikan yang sebesar waktu di awal 2020 ya, seperti itu. Karena kita melihat secara kajian dari dokter di Afrika Selatan bahwa sebenarnya kasus Omikron ini memang penyebaran cepat, namun memiliki gejala yang relatif ringan dan bisa cepat sembuh seperti itu, dan juga beberapa action dari sejumlah perusahaan farmasi baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, saya rasa di luar negeri juga yang sudah cenderung melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga cenderung berencana meluncurkan vaksin untuk Omikron di awal 2022, contohnya seperti Moderna yang menyatakan bahwa sudah siap merilis ya vaksin untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron tersebut seperti itu. Okay. Sehingga kalau saya lihat memang ini hanyalah kepanikan awal, apalagi kalau kita lihat secara tren indeks harga saham kita ini kan sudah cukup terakselerasi ya seperti itu, apalagi juga rilis kinerja emiten cukup bagus, dividen interim juga cukup besar secara imbal hasil, sehingga membuat ya investor relatif melakukan profit taking seiring dengan memang adanya sentimen tersebut. Kalau sektor yang mungkin akan terdampak pertama kali ini biasanya apa? Baik, untuk sektor kita melihat memang dalam hal pengetatan atau pembatasan aktivitas dilakukan tentu saja pariwisata ya, transportasi darat terutama, dan penerbangan, pariwisata, kemudian bisa kembali berdampak pada kita bicara perdagangan ya, seperti itu, terutama perdagangan retail, yang mana memang kita expect kan di akhir tahun ini biasanya semarak momentum akhir tahun itu menimbulkan belanja yang cukup besar ya. Nah, ini dengan adanya kita juga sudah bersiap dengan PPKM level 3 ya, di membatasi liburan di akhir tahun, ditambah lagi dengan isu seperti ini yang memang sangat rawan kepada hal-hal yang sifatnya terkait dengan mobilitas masyarakat dan juga belanja masyarakat. Oke, berarti di emiten bursa pun akan berpengaruh pada yang bergerak di bidang wisata dan retail, Mas Praska? Ya, seperti itu. Oke, nah ini tentu yang akan dinanti oleh investor. Kalau melihat antisipasi pemerintah, kemarin diumumkan soal menutup dari warga negara asing yang masuk untuk ke Indonesia. Tapi adakah antisipasi lain dari pemerintah yang dinanti juga oleh investor? Ya, kalau saya melihat sebenarnya investor juga mengharapkan
pemantauan juga lebih ketat ya, terutama dari negara-negara yang mungkin saat ini tidak terjangkit oleh virus Omicron tersebut. Namun kan tidak menutup kemungkinan juga penyebar itu bisa masuk ya lewat negara-negara, maksudnya lewat beberapa wisatawan yang dari luar yang datang ke dalam negeri. Namun memang saat itu belum mengalami atau negara belum ada wabah, ada ditemukan virus tersebut seperti itu. Sehingga memang seharusnya bisa dikatakan kontrol lebih ketat pada aktivitas dari luar negeri ke dalam negeri itu yang mungkin diharapkan bisa lebih dipertegas seperti itu. Oke, nah ini di saat yang sama sebenarnya di Desember biasanya ada sentimen window dressing. Nah ini apa yang terjadi sebenarnya pada bursa? Ada sentimen window dressing, tapi ada juga sentimen dari kehadiran varian baru Omicron ini, Mas Praska. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sentimen window dressing ini memang harus saja memiliki dampak positif ya sebenarnya di sepanjang Desember. Tapi kalau kita memang menjelang memasuki awal Desember ini kan adanya kemunculan varian Omicron ini membuat pasar saham ini relatif agak tertekan seperti itu. Tapi saya tetap optimis bahwa tekanan ini hanya terjadi di awal Desember saja sambil menunggu bagaimana secara realitanya apakah penyebaran Omicron tersebut menimbulkan kematian yang meningkat atau tidak seperti itu. Karena ini masih cenderung sifatnya berspekulasi menduga ya, dan meskipun juga sudah ada pernyataan bahwa secara dampak itu tidak terlalu besar, hanya saja mungkin penyebarannya lebih cepat ya. Ini yang masih ditunggu oleh investor seperti itu. Oke, jadi memang sekarang cenderungnya wait and see saja ini investor melihat kondisi seperti ini. Ya, masih lebih kepada ini wait and see ya, dan kita melihat mungkin investor bisa memanfaatkan untuk buy on weakness seperti itu pada saham-saham yang bagus tapi harganya sudah cenderung naik ya. Oke, jadi itu tips buy on weakness untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Terima kasih banyak Mas Praska sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Senior analis Infovesta Utama Praska Putrantyo. Sehat selalu Mas Praska.